Selanjutnya kita akan coba koneksikan daripada database yang sudah dibuat tadi ke dalam coding backend ini ya, API di sini. Di sini sudah saya sediakan beberapa file ya. Nah, kita akan coba membuka file ini ya. Di bagian config.php ini silahkan dibuka ya. Sebelumnya di sini ada ya. Kita lanjut ke file config. Nah, di sini beberapa variabel sudah saya buat untuk mempermudah. Di sini juga saya beri keterangan ya, komentar. Di sini untuk hostname, di sini untuk username-nya, password, dan juga database, nama database-nya ya. Karena di sini saya menggunakan SAM, maka default yang saya gunakan di bagian hostname ini ialah localhost ya. Atau kalau misalkan kita mau menggunakan IP address daripada host ya di lokal, bisa menggunakan 127.0.0.1 ya kalau misalkan mau menggunakan versi IP address. Nah, di sini juga nanti kalau misalkan ketika nih kita sudah rilis ke hosting, server atau yang mau kita online kan, nanti bisa disesuaikan nih IP address-nya berapa, atau misalkan tetap menggunakan localhost disesuaikan konfigurasi dari servernya masing-masing ya, atau hostingnya masing-masing. Di sini contoh kita menggunakan SAM, saya menggunakan localhost ya. Bagi kawan-kawan yang menggunakan tools versi yang lain selain SAM itu sesuaikan ya. Nah, di sini ada username bawaan defaultnya saya menggunakan root ya, itu bawaan dari SAM. Passwordnya dikosongkan aja di sini karena menggunakan SAM tadi. Bagi kawan-kawan yang versi yang lain sesuaikan aja ya di sini ya. Nah, di sini bagian yang terpenting nih, di sini adalah database-nya, nama database yang sudah kita buat tadi. Bagi kawan-kawan yang menggunakan nama versinya masing-masing, sesuaikan ya, harus teliti ya di sini ya, karena ketika kita salah memasukkan nama database nanti slipnya langsung error ya. Di sini saya coba masukkan sembarang ya, sembarang seperti ini ya. Nah, database yang namanya seperti ini nggak ada nih terdaftar di database yang saya buat. Nah, di sini kita sebelumnya menggunakan nama database ialah backend ya, dan tabelnya riwayat. Kita gunakan namanya yang ada di sini ya, harusnya di sana seperti itu. Karena di sini saya buat coding sembarangan, coba kita reload di bagian yang ini. Nah, sebelumnya berhasil kan ya, karena nggak ada koneksi database kemanapun. Sekarang coba kita reload di sini. Nah, dia langsung error karena unknown database di sini. Dia database itu nggak kebaca, nggak ada seperti itu. Tidak terdaftar database-nya. Jadi PDO exception-nya di sini error ya, karena nggak ada yang bisa dibaca sama sekali daripada nama database ini. Ya. Karena nggak kita buat seperti itu. Nah, jadi sesuaikan nama database yang ada di sini ya, database name-nya ya. Di sini saya kasih nama sebelumnya backend ya. Nah, sekarang kita masukkan backend di bagian situ. Nah, seperti ini ya. Backend. Ini saya zoom biar terlihat jelas. Sini ada namanya backend. Ingat, di sini adalah hostname-nya. Saya ulang kembali. Di sini adalah username-nya, sini password-nya, di sini backend-nya. Nama database-nya seperti itu. Oke, kita simpan. Coba kita reload atau kita buat ulang. Nah, dia nggak ada error lagi ya. Kembali menampilkan hello world yang sebelumnya ke halaman hello ya, seperti itu. Artinya di sini koneksi kita sudah berhasil ke database yang kita buat, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan buat sebuah menu yang sebelumnya kita jelaskan, menu daripada data yang nantinya kita akses ya. Macam-macam menu nanti ada menu membaca data ya, atau create data, edit, delete, atau semacamnya seperti itu. Kita sebut menu ya, karena sebelumnya saya deskripsikan sebagai pelayan yang mengasihkan sebuah menu ke tamu yang datang, seperti itu ya kan. Biar mudahnya aja sih saya sebut seperti itu.
Oke, nah di sini ada beberapa file juga yang mana yang nantinya kita akan akses terus ya di bagian controller dan juga di bagian core sini ya, foldernya ya. Controller ini akan membuat file-file baru nanti ketika kita akan memisah codingnya, prosesnya masing-masing di sini ya. Nah, terus di sini ketika kita buat file baru di sini, nanti kita akan daftarkan ke bagian root ya, ini ya, bagian root di sini kita daftarkan biar fungsi daripada di bagian controller yang ada di sini nanti bisa diproses di bagian slimnya di sini ya. Ini format yang persis saya ya, gak harus gak harus sama seperti ini. Kalau misalkan kalian udah bisa slim framework atau apa, udah ngerti strukturnya seperti itu ya. Ini biar mempermudah aja ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian controller. Kita akan buat file baru dengan nama, kita kasih nama read ya, read PHP ya. Nah, di sini kita akan pisah khusus untuk membaca data ya di sini ya, untuk menampilkan data. Bisa kita kopikan di bagian coba tadi, coba PHP bisa kita copy seperti ini. Kita letakkan di bagian read seperti itu ya. Di sini kita kasih nama read juga ya di bagian get. Ini kita coba ganti dengan pesan ini adalah halaman read ya, seperti itu. Kita tes dulu. Nah, ini jadi di bagian controller ini sudah ada dua file nih. Yang pertama coba buatan saya dari awal ya. Terus yang kita buat baru adalah read.php. Di dalam sini ada metodenya yang kita pakai ialah get ya. Get, terus halamannya ialah halaman read. Ketika kita buka halaman ini, harusnya tampil pesan seperti ini ya, dengan bentuk format JSON, sukses dan juga message ya. Read ini belum kita bisa akses di bagian sini ya. Nah, ketika kita coba di sini, localhost slim API read, dia belum terdaftar di bagian slim frameworknya, belum kita sambungkan seperti itu. Maka dari itu maka akan tampil pesan error 404 karena belum terdaftar ya. Read ini belum ada, jadi coding slim framework ini masih bingung read ini yang mana sih, menu yang mana sih mau diakses, nggak ada. Udah tampilkan aja sih 404, anggap aja nggak ada seperti itu. Nah sekarang lanjut, kita akan daftarkan coding read PHP ini ke bagian rutenya di sini ya, rute yang sudah saya bikin. Nah, di sini sudah ada contoh rute untuk controller coba.php ya. Sekarang kita buat di sini rutenya, dimasukkan controller read.php ya. Nah, controller ini adalah maksudnya adalah sebuah tempat di mana file ini berada ya. Nah, file ini berada di bagian folder controller ini. Jadi sama kayak path atau URL semacamnya ya. Ini juga ada core dan juga ini ya, ada core sini, ada function dan config. Jadi dia masuk ke bagian core ini nanti di bagian sini. Nah, sekarang sudah kita buat file rute baru dengan memasukkan controller dan read PHP ya. Nah, di sini sebelumnya kita buat tadi ada read.php. Nah, perlu diketahui bahwasanya di sini kita membuat sebuah halaman baru itu tidak boleh sama ya URL-nya ya. Yang tadi itu adalah hello dan di sini adalah read. Ya. Ini tidak boleh sama ketika metodenya sama ya. Get hello, di bagian sini get read. Ketika kita buat hello juga di sini, maka nanti akan error ya. Gak kebaca dia. Yang mana mau yang diambil, get hello yang ini atau get hello yang ini ya. Maka dari itu ketika kita buat terpisah file seperti ini, maka kita buat juga halaman yang terpisah juga ya, yang sama maksudnya seperti itu. Biar codingnya itu bingung mengambil yang mana seperti itu ya, biar nggak error juga. Nah ini metodenya get, halamannya hello. Nah ini metodenya get, halamannya read ya. Oke. Sekarang kita simpan, coba kita reload ulang halaman yang tadi sudah kita jalankan. Di sini slim API read ya. Coba kita reload.
Nah, maka menampilkan hasil ini adalah halaman read ya. Nah, sesuai daripada apa yang kita bikin di sini ya. Ini adalah halaman read. Nah, suksesnya true. Oke, sekarang udah bisa kita membuat sebuah halaman baru ya. Nah, di bagian halaman ini nantinya kita akan tampilkan data yang ada di database ya. Untuk fungsi halaman read ini akan menampilkan database yang ada ini ya di dalam sini, di dalam tabel riwayat. Karena di sini masih kosong, coba kita inputkan manual ya di bagian sini, insert ya.